Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali untuk mencoba ulang tutorial yaitu uji T statistika. Sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama saya Untuk Saputra. Saya dari program studi pendidikan IPA kelas 4B. Nah, untuk teman-teman langsung saja ya, untuk kesempatan kali ini kita langsung ke tutorialnya. Jadi untuk teman-teman uh, pada uji statistika kali ini saya mendapati dua soal ya, yaitu yang pertama adalah uji dependent dan untuk yang kedua adalah independent. Nah, kita langsung saja untuk yang pertama, yaitu pada soal yang sudah diberikan itu ada yang namanya data rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, jadi di sini ada dua sampel. Yang pertama yaitu pretest dan yang kedua adalah post test. Nah, untuk nomor atau kolom yang saya berikan tanda tagline kuning ini adalah dua digit nomor atau angka dari nolnya dan 8. Tidak ada perbedaan perbedaan rata-rata motivasi siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, untuk H1-nya itu adalah kebalikan dari H0, yaitu ada perbedaan rata-rata motivasi siswa sebelum dan sesudah belajar. Mari kita tulis di sini yaitu ada perbedaan ya. Nah, kemudian untuk di nomor 3 ini adalah taraf signifikansi. Nah, sesuai dengan yang tutorial kemarin, yaitu untuk taraf signifikansi sendiri itu adalah 5% atau 0,05. Nah, untuk uji T sendiri yaitu menggunakan uji T sesuai yang pertama yaitu dependent. Nah, teman-teman untuk yang di nomor 5 ini yaitu ada statistika, yaitu dibekali dengan satu panduan dari gambar yang ada di sini yaitu. Nah, teman-teman perlu kita ingat yaitu jika yang kita uji adalah dependent, maka kita menggunakan yang namanya uji t-test paired to sample. Nah, caranya gimana? Nah, langsung saja teman-teman kita klik data, terus kemudian di sini ada data analisis. Nah, kita cari yang namanya t-test paired to sample for means. Langsung saja kita klik ini sendiri, yaitu di kolom ini sendiri. Kita copy untuk masuk di variabel 1. Sorry. Nah, untuk variabel keduanya yaitu ada di post test. Nah, terus kemudian teman-teman di sini ada yang namanya label. Jika dicentang, ini adalah label atau nama dari si tabel ini sendiri. Jadi untuk teman-teman yang ingin menampilkan nama dari tabel ini sendiri, kalian bisa centang yang namanya label di sini. Nah, untuk penempatan tabel yang akan kita buat dari di test paired to sample format ini, kita bisa request di sini di output range. Nah, kita pilih tempatkan yang ada di misal ada di tabel G ya. Nah, otomatis akan terisi sendiri. Nah, setelah itu kita klik OK, maka dia akan otomatis muncul di kolom G itu sendiri. Di sini yang pertama yaitu untuk menentukan yang namanya p-value. Nah, kita menggunakan acuan dari uji statistika ini sendiri. Dan juga data yang ada di test pilot ini sendiri. Nah, kita highlight dulu untuk p-value-nya. Nah, teman-teman, untuk p-value-nya sendiri, itu kita gunakan acuan yang ada di sini. Nah, untuk acuan di sini yaitu adalah P, itu bisa lebih kecil atau lebih besar dari A. Nah, A ini apa? A itu adalah taraf signifikasi itu sendiri, yaitu 5% atau 0,5. Nah, teman-teman kita lihat angka di sini yaitu 0,001. Nah, maka P-value sendiri itu lebih kecil dari 0,05. Maka kita lihat di sini. Nah, yang paling sama ya, yang sama dengan data p-value antara p-value dengan taraf signifikasi itu sendiri. Maka kita tulis di sini yang namanya jika
p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, untuk kemudian yang kedua yaitu kita tentukan T-tabel dan juga T-hitung. Kita neglect dulu. Oke, untuk T-start itu adalah T-tabel itu sendiri. Nah, kemudian T-critical itu adalah T-hitung ya. Nah, maka kita cari acuan dari uh, P-value itu sendiri. Nah, P-value itu sendiri adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Maka kita samakan dengan di sini. Nah, yang paling sama adalah di opsi yang nomor 2, yaitu jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1, H0 ditolak dan H1 diterima. Kita enter. Nah, teman-teman kita di sini mempunyai p-value dan juga T hitung ataupun T tabel ya. Nah, sesuai dengan acuan yang ada di sini. Maka kita dapat menyimpulkan di nomor urut ke-6 ya. Maka kesimpulannya adalah apa? Nah, pada di sini. Nah, yang diterima adalah H1. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu ada di H1. Langsung kita copy aja. Kita paste di kesimpulan. Untuk soal nomor 1, penyelesaiannya seperti itu, teman. Oke, teman-teman, untuk di soal nomor 2 itu adalah kita uji data atau uji independen. Nah, di sini judulnya yaitu rata-rata banyaknya istilah IPA dalam bahasa Inggris oleh kedua kelompok. Nah, kedua kelompok itu yaitu kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Teman-teman, untuk taraf kepercayaan sendiri itu ada 95% ya, dan untuk taraf signifikasi yaitu sebesar 5% atau 0,05. Untuk uji homogenitas ini ada beberapa petunjuk ya, dan juga uji statistika sama seperti di soal nomor 1. Nah, teman-teman, untuk menguji independen, maka yang pertama yang kita lakukan adalah untuk menguji homogenitas sendiri itu sendiri. Nah, untuk menguji homogenitas, kita harus mencari variansi sendiri. Dari mana variabel 1 dan juga variabel 2. Nah, caranya sama dengan var s kurung buka. Kita copy angka dari sampel itu sendiri. Kemudian tutup, enter. Untuk yang variabel sampel kedua juga sama. Kita menggunakan rumus var s. Untuk kita lihat ya, untuk perbedaan dari kedua angka, yaitu dari kedua sampel ini sendiri. Nah, untuk variabel 1 itu yang lebih besar. Ini adalah variabel. Nah, yang selanjutnya, yaitu kita menentukan homogen. Dan kita klik data, kemudian analisis. Kita cari yang namanya F, ya, F test. Untuk variabel 1, kita lihat dari sini ya. Kita copy, sama seperti di soal nomor 1. Yang pertama kali kita hitung, itu ada di p-value. P-value-nya sendiri itu ada di angka 0,23 sekian. Nah, untuk taraf signifikasi sendiri itu ada di 0,05. Maka kita tulis di sini, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka data homogen. Kita lihat di sini, teman-teman. Nah, di sini adalah jika p-value lebih besar dari taraf signifikan atau 0,05, maka terima H0. Nah, di sini kita lihat, teman-teman, hipotesisnya yaitu H0 itu adalah homogen. Nah, maka di sini kita tulis
dengan homogen. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita buktikan kembali dengan uji F tabel dan juga F hitung. Kita neglect dulu, teman. Kita lihat ya di sini teman-teman, untuk F-nya sendiri kita cari di sini. Nah, jika F F tabel itu lebih kecil dari F hitung, maka H0-nya diterima, teman. Nah, kita tulis di sini ya. Nah, setelah kita tahu data itu homogen, maka kita akan lanjut ke eh, uji t-test to sample assuming equal variance. Caranya masih sama, teman-teman. Nah, kenapa kita pakai equal, teman-teman? Kenapa kok tidak pakai unequal? Karena untuk equal sendiri itu adalah data yang bersifat homogen, teman. Kalau unequal itu yang tidak homogen. Saya cerita, oke? Oke, yang pertama yaitu p-value-nya sendiri yang total ini. Kita highlight dulu. Kita lihat teman-teman ya, untuk angkanya sendiri itu ada di 0,2 sekian. Nah, maka patokan kita adalah taraf signifikasi. Nah, taraf signifikasi itu sendiri itu angkanya di 0,5. Maka teman-teman, kita tulis di sini ya. Kita ingat jika p-value lebih besar dari A atau taraf signifikasi, maka eh, data itu sendiri adalah terima H0. Untuk yang selanjutnya, kita uji T-tabel dan juga T-hitung. Nah, kita neglect dulu. Setelah itu, kita lihat datanya di sini, teman. Nah, ini muncul angkanya, yaitu min 1 dan juga 2 ya, 2 koma. Langsung saja kita tulis di sini ya. Lebih kecil dari T-hitung. Kemudian kita cari acuannya di sini, teman. Nah, maka di sini H0-nya diterima, teman-teman. Nah, langsung saja kita tulis seperti instruksi yang ada di sini. A, H0-nya diterima. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya tutorial atau praktek dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.